Dan di sini ada lanjutan dengan kita berdoa. Kita akan mulai dengan berdoa. Baik, kita mulai dengan materi kita hari ini. Jadi salah satu siswa yang kita dalam doa seperti itu. Mulai dengan ini. Nona Tuhan juga tulis doa supaya kita mulai belajar kita. Baik, bersatu hati dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi baik, terima kasih. Semua sudah siap kok? Dan pelajaran hari ini untuk kita memulai. Yang pertama ada tiga topik. Yang pertama, pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, tips-tips dalam pola hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir atau ketiga, kebersihan perorangan di dalam rumah tangga diri masing-masing. Maka itu kita akan mulai dengan pelajaran hari ini. Namun guru konselor atau guru TK akan memimpin kita dalam kegiatan kita hari ini atau pelajaran KBM berjalan hari ini. Yang pertama, dengan siswa agar senang, tertarik, bersemangat, siap mengikuti layanan pola hidup bersih dan sehat. Itu kita mulai dengan pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada banyak kegiatan, yaitu konselor atau guru BK akan memberikan materi hari ini, yaitu menanyakan kepada siswa tertarik atau tidak tertarik tentang hidup bersih atau pola hidup bersih. Maka itu kita akan memulai dengan kegiatan kita. Yang pertama yaitu di dalam kehidupan kita itu kita harus hidup bersih. Maka itu yang perlu kita kembangkan atau kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita mandi, kita istirahat juga harus teratur. Walaupun kita mau sibuk dengan kegiatan kita setiap hari, tetapi perlu kita harus istirahat sesuai dengan waktu yang ada. Maka itu di sini kita akan mempraktikkan semua yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita perlu berpikir yang sehat, atau kita harus menjalankan pelajaran kita atau kegiatan kita di rumah. Kita harus jalankan sesuai dengan apa yang kita inginkan, supaya semua yang kita jalani atau yang kita hadapi bisa berjalan dengan baik. Kalau kita hidup sehat, itu kita di rumah kita buat apa? Mandi. Mandi langsung harus apa lagi? Kita buat apa lagi? Kita buat apa lagi? Kita istirahat, lalu kita buat apa lagi? Kita sikat gigi. Kita buat apa lagi? Makan berapa kali? Bukan tiga. Ya, kita makan harus 3 kali. Tiap kali kita makan. Pagi, siang, sore. Ya, sore malam. Kita harus makan kalau kita tidur atau kita istirahat. Maka itu di sini yang berpikir sehat itu yang bagaimana?
Ada yang tahu kita kalau berpikir sehat itu bagaimana? Kita berpikir yang sehat. Dalam arti kita berpikir untuk kita membuat apa? Kita tidur itu termasuk pikiran yang sehat. Apalagi kita makan itu pikiran sehat juga. Kita makan, kita minum. Tetapi kita sakit kalau minum obat. Kalau kita minum, kita sakit kalau minum obat. Nah, sedangkan kita bersikap. Kalau kita sikap yang sehat itu bagaimana sih? Kita sikap sehat dan ini bersih. Untuk kita sehat dan kita bersih itu bagaimana? Ini yang pertama. Kita sehat untuk kehidupan sehari-hari. Berarti kita harus hidup rukun, aman, damai, dan tentram. Kita dengan kita punya kawan. Contoh ini Pak dengan Sakuri harus hidup aman, tidak boleh ini marah, tidak boleh berpukul. Itu yang namanya kita hidup aman. Dia selalu bilang sampai slow tapi pasti. Itu harus begitu supaya kita jangan ada gangguan baik itu maupun di dalam kehidupan. Tetapi kita harus fokus pada pelajaran kita. Karena di sini dia berpatokan pada pola hidup bersih dan sehat. Kita sebagai anak-anak itu perlu kita mandi, sikat gigi, bangun pagi, kita bantu orang tua di rumah juga, juga termasuk hidup bersih juga. Supaya kita bantu orang tua di rumah, supaya kehidupan kita itu rukun, aman dan damai. Terutama kesejahteraan. Kita sejahtera dalam hidup kita. Itu yang kalau mau dibilang pola hidup bersih dan sehat. Untuk di sini intinya pertanggungjawaban. Orang tua suruh kita untuk kita bekerja di rumah, kita harus penuh tanggung jawab untuk kita bisa bekerja di rumah. Di sini cuci, di rumah cuci piring. Itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak. Memasak air panas, menyapu rumah, kita sapu halaman, siram bunga, pagi-pagi kita harus siram bunga. Bila perlu sore-sore juga kita siram bunga. Kita air, betul. Kita air, itu juga termasuk sehat. Dan di sini juga ada beberapa tanggung jawab. Itu yang pertama, memberi kesempatan supaya kita bisa mengambil kegiatan kita sebagai anak-anak. Juga kita harus bekerja untuk diri kita. Jadi yang paling pertama dan utama itu kita harus belajar. Kita belajar supaya ketika kita mendapatkan pelajaran dari guru, kita bisa memperoleh nilai yang terbaik. Maka itu pola hidup bersih. Dia sehat. Semuanya tergantung dari diri kita. Bukan orang lain yang harus memaksa kita untuk kita bekerja di dalam rumah atau membuat bagaimana. Tetapi itu dari diri kita masing-masing. Kita harus gunakan supaya kita bisa menjadi sehat dan tentram. Dan di sini juga kesehatan manusia
harus dijuluki dengan berolahraga. Kita harus olahraga. Itu juga termasuk salah satu sehat. Dalam kita itu sehat, bugar, itu yang sehat, kita sehat loh. Itu diperlukan diingatan. Kita harus mengawali dengan olahraga. Pagi-pagi kita harus olahraga. Tidak perlu sore-sore juga kita harus olahraga. Lari sore-sore, lari pagi-pagi. Itu juga salah satu hidup yang sehat di dalam tubuh kita. Contoh kalau kita tidak makan juga itu salah satu penyakit kita lapar, itu tubuh kita tidak cari sehat juga tidak normal. Di sini juga yang bagian C itu menjaga pola makanan atau makanan yang harus teratur. Kita makan itu harus teratur. Seperti yang tadi saya sudah menyatakan, atau saya sudah katakan kepada siswa-siswa bahwa kita makan itu harus teratur. Setiap hari kita makan berapa kali? 3 kali. Jadi itu apa-apa hari? Ya, benar. Dan di sini juga di dalam kehidupan kita juga perlu kita menciptakan lingkungan yang sehat. Contoh kita di dalam keluarga atau di dalam kehidupan kita harus berakrab dengan bapak dan mama dan bahkan keluarga yang terkait di dalam. Itu juga salah satu kehidupan yang sehat. Contoh Nyong Asten itu harus bergaul dengan bapak punya keluarga juga. Itu juga salah satu hidup yang sehat. Itu yang terutama itu dengan mama dan bapak. Mama punya keluarga juga kita harus bergaul. Salah satu kehidupan yang sehat juga. Itu namanya lingkungan. Dan yang selanjutnya perlu kita menyadari kehidupan kita ketika kita bermain, berkeliaran gimana, kita harus mengontroli kita kontrol. Oh, saya membuat ini dan saya membuat bagaimana, saya harus menyiapkan diri saya. Yaitu pupukan atau pemupukan yang sehat itu perlu adanya istirahat yang cukup. Tadi saya sudah menyatakan kita harus istirahat yang cukup. Tidak mungkin kita tidak mengantuk jika kita mau tidur. Iya, Pak. Jadi kita harus sesuaikan jam-jam istirahat yang mana. Di saat kita mengantuk, otomatis kita harus beristirahat. Bukan kita mau berkeliaran ke sana kemari, tetapi kita harus sesuaikan jam-jam yang ada. Jadi semua sudah tahu. Sudah, Pak. Untuk pengertian pola hidup bersih dipenuhi dengan konsumsi atau menghindari makanan yang mengandung racun atau dia mengawali dengan pengawet. Itu kita harus menghindari makanan-makanan yang ada. Karena kita sebagai anak-anak, kita harus makan sesuai dengan hidup yang kita miliki. Ya, kita miliki. Kita mau hidup dengan semau-maunya kita sendiri. Tapi kita harus makan juga makanan yang kita mau, kita suka, baru kita bisa makan. Tidak mungkin racun kita mau makan. Jadi kita harus makan sesuai dengan makanan yang ada. Jadi di sini dalam diri kita harus menjauhi
makanan yang berlemak juga. Ya, Pak. Iya, makanan yang berlemak itu otomatis kita harus hindari. Jangan sampai makanan yang berlemak atau makanan yang membuat tubuh kita jadi lemak kita makan. Itu juga tidak baik. Kita makan sesuai dengan kemauan kita. Dan di sini juga ada keperluan untuk mengurangi minuman yang mengandung gula. Itu membuat tubuh kita jadi sakit ketika kita makan dan kita minum. Contoh seperti minuman yang mengandung gula yang berlebihan, yang kita minum tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita harus paksa minum. Itu juga tidak boleh. Tetapi semua itu kembali ke diri kita. Sebagai anak-anak perlu kita jaga diri kita. Tidak mungkin kita mau berbuat sesuai dengan semaunya kita. Kita harus mendengar tuntunan dari orang tua, bahkan dari guru. Dari guru itu penting supaya kita bisa pahami dalam hidup kita sebagai anak-anak. Maka itu kita akan hidup dalam kehidupan harus banyak minum air juga. Maka kita harus makan, perlu kita makan. Tetapi yang paling penting dan utama itu harus minum air supaya tubuh kita jadi sehat. Dan yang lebih bermakna itu atau berfungsi, kita harus makan supaya tubuh kita sehat. Ini yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak. Masa kita jawaban yang tadi kok sudah. Jadi di sini untuk selanjutnya kita harus mengawali dengan menyiapkan diri kita. Menyiapkan diri ketika kita mau berbuat apa, kita harus berdoa untuk Tuhan bisa jaga kita di dalam aktivitas kita. Contoh kita belajar, kita harus berdoa dulu, mulai dengan belajar. Dan yang terakhir, perlu kita nyatakan kebersihan perorangan di dalam rumah tangga. Itu yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga kita dengan bapak, mama, kita harus hidup bersih di dalam kehidupan kita. Sebagai kasih, kita juga harus hidup santai, tapi slow, tapi pasti, supaya kehidupan kita juga termasuk sehat. Jangan tegang, kalau kita tegang, semua nanti tegang. Kalau hidup sehat bagaimana? Tapi kita santai slow saja, kita santai slow, supaya kesehatan itu ada pada tubuh kita. Yang baik untuk penutup, di sini ada penutup, kita masuk dalam penutup. Di dalam tema kita adalah
Tema hari ini adalah apa? Pola hidup bersih dan sehat. Berarti kita sebagai anak-anak kita harus jalankan yang hidup bersih dan sehat di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa aktif dalam kegiatan kita ketika kita menjalankan aktivitas kita sebagai siswa dan apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan perlu kita mengawali dengan berdoa dan kita mengakhiri pula juga harus berdoa. Dan di sini untuk ada beberapa pertanyaan di sini. Ada beberapa pertanyaan di sini. Ada beberapa pertanyaan di sini. Nanti ada siswa-siswi yang akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang pola hidup bersih dan sehat? Hidup bersih dan sehat adalah program aman, damai dan hidup mensejahterakan hidup kita. Yang kedua, bagaimana atau apa yang Anda sudah mulai merencanakan pola hidup bersih dan sehat Anda di sekarang? Untuk sekarang saya selalu mengkondisikan untuk hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik untuk kita sebagai manusia, kita harus perlu kondisikan kita punya hidup. Jangan sampai kita mau berkeliaran ke sana kemari, kita tidak tahu mengkondisikan kemana. Dan terakhir kita kena penyakit. Itu juga tidak baik. Dan yang ketiga, bagaimana cara atau solusi Anda untuk merencanakan pola hidup, atau ini termasuk hal yang penting dalam kehidupan. Yang ketiga, ada yang bisa jawab? Tolong angkat tangan, dijawab. Ini Nona Kasar bisa sudah jawab sudah. Ada yang bisa menjawab supaya kita menutupi kegiatan KBM kita hari ini. Nyong saya bisa toh? Nyong Aster bisa toh? Ada yang bisa toh supaya kita menutupi pelajaran kita hari ini? Karena hidup bersih dan sehat adalah kepentingannya kehidupan sehari-hari. Berarti dia berpatokan pada kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai anak-anak perlu kita mengawali pun dan mengakhiri pun juga harus berdoa. Kita harus berdoa supaya semua aktivitas atau kegiatan kita yang kita jalankan di dalam kehidupan kita bisa berjalan dengan baik.
Jadi untuk menutupi kegiatan KKN hari ini, saya meminta salah satu siswa, tadi perempuan sekarang laki-laki yang mengikuti kita dalam jadi nyobai ini kita dalam doa supaya bisa mengawali pelajaran kita hari ini. Tidak, tadi yang berdoa perempuan sekarang laki-laki. Supaya kita doa sama-sama. Kita di rumah kita masing-masing. Ya, sampai doa kita. Jadi baik, kegiatan KBM kita hari ini sudah selesai dan kita akan kembali untuk pelajaran selanjutnya dan kita akan bertemu untuk hari-hari yang akan datang.